Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how is everything with you? I hope everything is okay. In this occasion, we will learn about let's live a healthy life. You may open your book, chapter 2. In your book, think globally, act locally. This time we will learn to state the purpose or intention to do something, and to agree or disagree with a suggestion or an idea. But this time we will study the first material, that is to state the purpose or intention to do something. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menyatakan tujuan. Jadi, kenapa kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya bagaimana caranya. Untuk menyatakan tujuan, kita akan mempelajari the conjunction atau tanda hubung, yaitu in order to, so that, so, dan to. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang bagaimana cara menyatakan tujuan, silakan anak-anak simak dialog berikut. Perhatikan kata-kata atau kalimat yang dicetak tebal dan dengarkan dialognya baik-baik. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have. But it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Sure you? You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Right. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germ into your tummy. Yes, boss. You are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly. No, of course not. Actually, my mum is on her way from the office to take me to the hospital. Good. We'll help you to get ready now. Nah, dari dialog yang sudah kalian dengarkan tadi, kita menemukan beberapa kalimat sebagai berikut. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Dalam kalimat ini, kalian perhatikan di situ sebenarnya ada dua klausa yang dihubungkan dengan kata hubung in order to, so that, so, dan in order to. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari kata hubung yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tujuan mengapa kita melakukan sesuatu. Yang pertama, in order to. In order to bisa kalian ikuti kata kerja pertama atau be. Ingat anak-anak, kita menggunakan be apabila dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Contoh kalimat yang menggunakan in order to. We should take vitamin regularly in order to get healthy. In order to get healthy. Get merupakan kata kerja, sehingga dalam hal ini kita tidak menggunakan be. Selain itu anak-anak, in order to juga bisa kita letakkan di awal kalimat, yaitu in order to get healthy, we should take vitamin regularly. In order to dalam hal ini artinya supaya atau agar supaya atau sehingga. Kita sebaiknya mengkonsumsi vitamin secara teratur supaya sehat. Agar supaya sehat,
kita sebaiknya mengkonsumsi vitamin secara teratur. Kalimat berikutnya, Edo should study hard in order to pass the exam. Edo sebaiknya belajar keras supaya lulus ujian. In order to pass the exam, Edo should study hard. Supaya lulus ujian, Edo sebaiknya belajar dengan keras. Yang berikutnya adalah so that. So that diikuti subjek, kemudian model, bisa juga tanpa model, diikuti kata kerja pertama atau be. Setiap tujuan itu sebenarnya terdiri dari dua klausa. Contohnya yang menggunakan so that, Edo takes vitamin every day so that he can be healthy. Edo mengkonsumsi vitamin setiap hari agar dia menjadi sehat. Dua klausa yang dimaksud adalah yang pertama, Edo takes vitamin every day. Klausa yang kedua, he can be healthy. Contoh pemakaian so that yang kedua, we need to take a bath regularly so that our body stay clean and healthy. Kita perlu mandi dengan teratur supaya badan kita tetap bersih dan sehat. Jika dibandingkan antara in order to dan so that, kita akan mengetahui jika kita menggunakan in order to, setelah in order to langsung kita tambahkan kata kerja atau be. Namun untuk so that ada subjeknya. Ya, Edo take vitamin every day so that he can be healthy. He di sini menggantikan Edo. Lalu yang kedua, bagaimana anak-anak? Subjeknya adalah we. Ya, untuk klausa yang pertama, we need to take a bath regularly. Klausa yang kedua, our body stay clean and healthy. Kita mandi dengan teratur. Tujuannya apa? Agar tubuh kita tetap bersih dan sehat. Jadi so that di sini artinya hampir sama dengan in order to, supaya. Edo mengkonsumsi vitamin setiap hari supaya dia menjadi sehat. Kita perlu mandi secara teratur supaya badan kita tetap bersih dan sehat. Konjungsi atau kata hubung yang berikutnya adalah so dan to. So diikuti subjek, kemudian model, model juga bisa dihilangkan, kemudian diikuti kata kerja atau be. Contoh kalimatnya, we should wash fruits and vegetables so we will not take any germ into our tummy. Kita sebaiknya mencuci buah dan sayuran supaya kita tidak ada bakteri di dalam perut kita. Andini should study harder so she will be able to do the test easily. Andini sebaiknya belajar lebih keras sehingga dia akan dapat mengerjakan tes dengan mudah. Berikutnya penggunaan to. Contoh kalimatnya, you need to drink a lot of water to avoid getting dehydrated. We jog every morning to have stronger lungs. Kita lari pagi tiap hari supaya jantung kita kuat. Kita butuh minum banyak air untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Perbedaan antara so dan to kalian perhatikan. Setelah so kita tambahkan subjek. Kita perlu memberikan subjek setelah so. Sedangkan to langsung kepada kata kerja atau be. Kalian bandingkan dengan penggunaan in order to dan so that tadi ya. Hampir sama. Jadi kalau tadi in order to langsung diikuti kata kerja, di sini yang langsung diikuti kata kerja adalah to. Kalau tadi so that harus diikuti subjek dulu. Yang di sini yang diikuti subjek adalah
So, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang tanda hubung yang bisa kita gunakan untuk mengatakan tujuan. Mari kita pelajari berikutnya, yaitu bagaimana cara menanyakan tujuan. Untuk menanyakan tujuan, kita bisa menggunakan what for. Contoh kalimatnya, what for do we need to wash our hands? Jika kita jawab, kita bisa menjawabnya dengan mengatakan, we need to wash our hands in order to remove the germs from them. Contoh yang kedua, what for do we study hard every day? Untuk apa kita belajar keras setiap hari? We study hard every day so that we get the best result in our study. Kita belajar keras setiap hari supaya kita mendapatkan hasil terbaik dalam pendidikan kita. Untuk menanyakan tujuan, kita juga bisa menggunakan what blah 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 for. Contoh kalimatnya, what should we eat nutritious food for? We should eat nutritious food so we can reduce the risk of serious disease. Kita sebaiknya makan makanan bergizi supaya kita dapat mengurangi resiko penyakit serius. What should a sick people take rest for? Untuk apa sebaiknya orang sakit istirahat? Sick people should take some rest to get well soon. Orang sakit sebaiknya istirahat agar cepat sembuh. Oke anak-anak, selanjutnya tiba saatnya kita untuk berlatih membuat dialog menanyakan tujuan dan jawabannya. Di buku kalian bisa nanti melihat ada nasihat dari Siti, Edo, Lina, dan Udin. Dari nasihat tersebut, kita bisa membuat pertanyaan menanyakan tujuan. Saya memberikan satu contoh, kalian perhatikan contoh berikut. Ini adalah nasihat Siti. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Dari nasihat Siti ada soal seperti yang ada di samping kanan. Bagaimana nanti kita menjawabnya? Dari nasihat ini ada dialog 1 dan 2 yang sudah ada jawabannya. Yang pertama, jawabannya to be healthy. Coba kalian perhatikan anak-anak, di mana yang ada kalimat to be healthy. Di situ ada kalimat we should eat enough vegetable, fruit, dan sebagainya. Sedangkan dialog kedua, so that we have energy to do our activities during the day. Jawaban ini bisa kita lihat dari kalimat we should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Jadi, pertanyaan dari jawaban tersebut kita ambil dari nasihat Siti, yaitu what for do we need to eat various kinds of healthy food? Jawabnya to stay healthy. Tadi Siti mengatakan kita butuh makan berbagai macam jenis makanan seperti buah, sayur, nasi, daging, telur, dan lain sebagainya. Itu bisa kita simpulkan menjadi various kinds of healthy food. Yang kedua tadi titik-titiknya jawabannya so that we have energy to do our activities during the day. Yang bisa untuk kita punya energi agar bisa melakukan kegiatan selama sehari adalah sarapan tadi dari nasihat Siti. Jadi kita pertanyaannya membuatnya what should we have breakfast for? Jawabnya so that we have energy to do our activities during the day. Bagaimana anak-anak? Saya harap kalian memahami apa yang saya jelaskan. Okay class, it is time for you to do the task. Please open your book, think globally, act locally. To find the advices, you may open page 20 until 22. And to make the question of purpose or intention to do something, you may open page 24 to 26. Anak-anak, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan.
Kalian nanti akan membaca beberapa nasihat yang harus kalian buat menjadi pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang menanyakan tujuan melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan nasihat, kalian bisa buka halaman 20 sampai 22. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan atau untuk mengerjakan latihannya, kalian buka halaman 24 sampai 26. Saya sudah memasangkan antara nasihat dan soal yang harus kalian jawab. Ini akan mempermudah kalian. Tetapi kalian juga tetap harus membuka buku kalian. Selamat mengerjakan. Okay, class, it is time for me to say goodbye. See you next time. Thanks for all your attention. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Selalu kerjakan soal atau tugas yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.